Buat besok. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, kita mulai
perkuliahan hari ini. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, saya pengen review sedikit tentang materi yang teman-teman pelajari di kelas-kelas sebelumnya. Jadi di sini saya ada beberapa pertanyaan yang bisa teman-teman isi. Jadi teman-teman silakan sebentar. Oke, jadi di sini saya ada Kahoot. Jadi teman-teman silakan buka di smartphone-nya, searching aja Kahoot, lalu nanti masukin pin yang ada di layar yang teman-teman lihat sekarang. Jadi silakan masukkan, lalu silakan dibuat username-nya sesuai dengan nama-nama teman-teman masing-masing. Seperti itu. Silakan, saya tunggu dari sekarang. Oke, baik, sudah semua. Kita mulai pertanyaannya. Oke. Silakan dijawab pertanyaannya.
Kita lihat siapa yang paling cepat dan paling benar. Oke, ada 5 orang yang benar dan masih rata-ratanya masih banyak yang salah. Oke, kita lihat siapa yang tercepat. Oke, pertama itu ada Syara, kedua ada Tri Lestari, ada Sadam, Fawas, dan Panji. Mantap, mantap. Oke, next. Pertanyaan kedua. Oke. Oh, sorry. Ini kayak true deh seharusnya. Bukan false. Sorry, saya kayak typo nih. Sorry, berarti kita skip saja satu nih. Harusnya true. Sorry, sorry. Oke. Kita next saja. Oke. Jadi IDE itu adalah Integrated Development Environment. Jadi si IDE ini berarti dia dapat menjalankan kode program dan merunning serta mengcompile kode program itu. Nah, jadi sebenarnya si Visual Studio Code ini dia sebenarnya hanya bertindak sebagai compiler saja sebenarnya. Nah, dia compiler saja. Tapi kalau misalkan kita mau menjalankan sebuah kode program di Visual Studio Code ini, kita harus menambahkan plugin lagi sih sebenarnya. Berbeda dengan yang 3 ini kayak NetBeans, Android Studio, dan Eclipse ini, dia udah built-in sama IDE-nya. Jadi misalkan salah satu di sini, berikut ini IDE yang bukan untuk Java adalah Visual Studio Code. Walaupun di sisi lain, kita bisa mengedit tapi bukan menjadi IDE, jadi hanya sebagai editor saja untuk si Visual Studio Code ini. Seperti itu. Oke, next. Oke, Tri Lestari naik, Gaski naik. Oke, kita next. Oke. Kayak ini salah lagi deh. Mana sih? Seharusnya ini binary. Ada, Pak. Ya? Binary ada kan? Iya, seharusnya ini binary. Seharusnya ini binary. Kayaknya saya typo lagi deh. Oke, kita skip lagi. Berarti hanya ada 9 pertanyaan. Arithmetic ada, unary ada, bitwise ada. Oke, kita next saja. Oke, 14 orang yang benar. Jadi ini yang A ini operator untuk perkalian, yang B ini untuk pembagian, lalu yang benarnya ini operator untuk OR, lalu yang hijau ini operator untuk plus. Jadi yang bukan operator aritmatik ya si OR. Seperti itu. Oke, kita next. Oke, next. Modulo.
Oke, ada 10 orang yang benar. Kalau yang ini kurang satu. Kalau ditambahin satu lagi jadi OR, lalu jadi N. Kalau ini ditambah satu lagi jadi N. Ini modulo benar. Lalu ini untuk persamaan tidak sama dengan. Oke, kita next. Next. Assessment. Oke, 16 orang sudah banyak lumayan yang tahu ini adalah operator untuk assessment. Jadi dia bakal memberikan nilai kepada suatu variabel atau suatu parameter dalam bahasa pemrograman. Walaupun itu Java, C++, ataupun Python. Oke, next. Oke, next. Pertanyaan ke-8. Comparison. Oke, sudah banyak juga yang benar. Jadi ini untuk mengecek sama dengan, berarti misalkan satu value itu sama atau tidak, lalu ini ditambahin satu lagi jadi tidak sama dengan, kalau ini sama dengan yang A. Next. Next. Oke, sudah banyak yang benar. Ada 10 orang yang benar. Ini untuk OR. Ini tidak ada sebenarnya. Kalau ini increment, penambahan. Lalu ini untuk comment. Next. Next. Increment. Oke, sudah banyak juga yang benar untuk operator increment. Benar untuk increment, ini untuk decrement. Kalau increment dia penjumlahan atau penambahan, decrement dia pengurangan. Ini untuk OR, ini untuk AND. Oke. Next. Oke. Oke, ada 9 orang yang benar. Oke, jadi ini adalah operator untuk modulo, yang dimana modulo itu adalah sisa bagi, misalkan 5 dibagi 2, 4, sisa 1. Nah, sisa 1 itu adalah sisa bagi dari si 5 modulo 2. Jadi hasilnya adalah 1. Seperti itu. Oke. Oke, kita lihat siapa podium teratas. Ada Terus Lestari. Ini. Oke, ada Kevin. Oke. Sip.
Oke, baik, itu tadi sedikit review materi yang teman-teman baca di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sekarang kita bakal masuk ke materinya, materi hari ini. Nah, oke, hari ini kita bakalan mencobakan dari materi yang teman-teman pelajari di video-video sebelumnya yang di Udemy. Jadi hari ini kita bakalan masuk ke operator. Mungkin bagi teman-teman yang masih bingung bagaimana sih implementasi operator di NetBeans atau di Java itu seperti apa. Hari ini kita bakalan mencobakan sedikit bagaimana sih implementasi dari operator-operator yang ada di Java ini. Nah, oke, jadi pada Java itu dia menyediakan berbagai macam operator yang bisa teman-teman gunakan untuk berbagai macam proses seperti perbandingan, kalkulasi, dan lain-lainnya. Nah, ini tidak ada jauh berbedanya dengan operator-operator yang teman-teman pelajari di materi sebelumnya, kuarter sebelumnya, yaitu seperti C++, seperti Python, itu tidak ada jauh berbeda. Hanya yang berbeda paling implementasi dan pengambilan data paling ya itu paling implementasi dari si kode programnya itu sendiri. Nah, oke, pertama kita bakalan mencobakan operator aritmatika. Jadi di sini ada operator aritmatika, operator basic yang teman-teman sering jumpai di bahasa pemrograman. Sekarang kita bakalan cobakan implementasinya di NetBeans. Oke. Bagaimana, sudah terlihat NetBeans saya? Sudah, Pak. Pak. Kita bakalan mencobakan operator aritmatika. Jadi di NetBeans ini teman-teman bisa membuat operator aritmatika di NetBeans. Dan juga dari operator aritmatika ini teman-teman bisa mengambil nilai atau value-nya berdasarkan input si user. Nah, caranya kita harus menambahkan dulu library untuk si scanner-nya. Jadi scanner ini adalah salah satu library yang digunakan untuk mengambil data dari input si user. Nah, jadi di sini saya bikin library-nya seperti ini, penulisan sintaksnya, yaitu import Java util scanner. Jadi ini library yang digunakan untuk mengambil data berdasarkan input si user. Nah, sekarang kita harus membuat objek si scanner ini agar nantinya kita dapat memasukkan variabelnya ke dalam parameter. Seperti itu. Caranya scanner SC ini bisa teman-teman buat terserah, misalkan input juga bisa. Jadi input atau SC tadi itu hanya penamaan dari si scanner itu sendiri yang nantinya bisa kita panggil. Lalu new scanner system. Nah, jadi ini adalah objek untuk si scanner, si library scanner ini. Nah, sekarang di sini saya bikin misalkan nilai A, akan integer A sama dengan kita panggil si objek inputnya, ini input dot, di sini kita bisa pakai next in untuk integer dan next saja sebenarnya untuk string. Jadi misalkan teman-teman pengen ngambil nilai atau value berupa tipe data integer bisa pakai pakai next in.
Kalau misalkan untuk string bisa pakai next saja. Di sini ada next, bisa pakai ini. Nah, karena di sini tipe data kita adalah integer, jadi kita menggunakan next in di sini. Seperti itu. Lalu untuk variabel kedua, input B sama dengan input Nah, oke. Jadi ini salah satu cara atau metode yang digunakan untuk mengambil nilai atau value berdasarkan dari input si user. Jadi nanti tampilannya bakalan dalam bentuk terminal terlebih dahulu, dan teman-teman si usernya bisa memasukkan nilai ke dalam variabel A ataupun dalam variabel B. Oke, sekarang kita cobakan operator aritmatika yang bisa kita implementasikan pada Java-nya. Seperti itu. Oke, kita cobakan. Misalkan ini saya bikin penjumlahan. Oke, jadi ini adalah implementasi dari operator aritmatika. Jadi teman-teman bisa melakukan layaknya seperti kalkulator biasa, bisa melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi atau modulo. Oke, kita coba jalankan. Oke, di sini kita diminta untuk menginput nilai dari A. Misalkan di sini saya input nilai A 5, lalu nilai B itu ada 4. Nah, oke, di sini tandanya lupa diganti. Ini pengurangan, ini perkalian, pembagian. Oke, kita coba run lagi.
Oke, kita input nilainya 5 MB. Nah, seperti ini hasilnya. 5 tambah 4, 9, 4, 1. Oke, kalau di integer, seharusnya kan ini bilangan berkoma, sama dia dibulatin. Misalkan teman-teman mau dia menjadi bilangan berkoma, berarti bisa diganti sama float. Coba. Empat. Oke. Masih sekian atau bisa juga double. Oke. Oke, jadi itu adalah implementasi bilangan aritmatika pada Java. Jadi di sini saya komen saja implementasi aritmatika. Nah, oke. Jadi next sekarang, oke, di sini sekarang kita ada operator assessment. Jadi operator assessment itu dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni ada simple assessment yang dimana dia memberikan nilai kepada sebuah variabel seperti sama dengan ini. Lalu ada yang complex assessment yang dimana dia itu kombinasi antara si operator aritmatika dan si assessment. Nah, oke, jadi ada sama dengan lalu sama dengan plus. Oke, kita cobakan satu-satu. Kalau untuk yang simple assessment mungkin teman-teman semua sudah pada memahami karena setiap variabel seperti ini adalah salah satu contoh dari assessment variabel. Nah, sekarang kita bakal mencoba yang complex assessment.
Nah, oke. Baik, ini adalah contoh implementasi dari operator assessment. Jadi teman-teman di sini bisa mengimplementasikan operator assessment ini pada bahasa pemrograman Java. Nah, jadi sebenarnya untuk assessment seperti ini, di sini kan ada salah satu contohnya saya bikin integer A1, lalu di sini saya beri assessment kalau A plus sama dengan 1. Nah, jadi dia itu bakal menjumlahkan terlebih dahulu nilai A ini dengan 1, lalu bakal masukkan ke variabel A. Nah, sebenarnya ini sama dengan seperti ini jadinya. A1 sama dengan A plus 1. Nah, sebenarnya sama dengan ini. Jadi dia bakal menambahkan nilai A, tambahkan 1, lalu dimasukkan ke dalam variabel A1. Seperti itu. Tapi ini aja deh, gampang. C, D,
Nah, oke. Sekarang kita coba jalankan terlebih dahulu. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Dia bakalan asesmen terlebih dahulu, misalkan nilai A berapa? Nilai A 10, nilai A tadinya 10, bakalan ditambahkan dengan 1. Lalu dimasukkan nilainya ke dalam A1, lalu ditampilkan di A1. Nah, begitu juga dengan yang kedua. Kedua kan ada asesmen untuk pengurangan. Jadi dia bakalan mengambil dulu nilai A 10, lalu oke, karena di atasnya nilai A-nya sudah 10, makanya di bawahnya juga 10 jadinya. Nilai A sebelumnya kan 11. Di sini kita masukkan lagi nilai A, dikurangi 1 jadi 10. Lalu nilai sebelumnya A10 dikali 1, jadi 10. Lalu nilai A sebelumnya juga 10, bagi 1 juga hasilnya 10. Lalu karena hasil sisa baginya dari modulnya 0, ya bakalan jadi 0. Karena tidak ada sisa bagi, karena 10 dibagi dengan 2 hasilnya bakalan jadi 0. Seperti itu. Ini dia untuk operator asesmen. Oke. Oke, lalu di sini ada operator comparison. Jadi operator comparison itu digunakan untuk membandingkan dua buah nilai dan melakukan sebuah aksi berdasarkan hasil perbandingan tersebut. Nah, biasanya untuk comparison ini bisa teman-teman gunakan untuk pemrograman logik. Jadi biasanya digunakan untuk if else seperti biasa. Misalkan di sini saya ada sebuah logik. Misalkan if A lebih besar daripada B, maka lakukan print misalkan A lebih besar. A else oke, kita coba jalankan. Misalkan A10, B-nya 5. Nah, dia bakalan memprint lebih kecil dari lebih besar dari 5. Jadi 10 lebih besar dari 5. Jadi itu adalah salah satu contoh implementasi dari operator comparison. Mungkin untuk comparison ini mungkin teman-teman sudah banyak sekali mengimplementasikan di bahasa pemrograman yang lain. Jadi seperti kecil sama dengan, mengecek nilai operator kiri dan kanan apakah sama, lalu tidak sama dengan, juga mungkin sudah teman-teman implementasikan di bahasa pemrograman sebelumnya. Dan penulisannya pun sama. Jadi di sini hanya ada if, lalu buka kurung, logiknya apa. Misalkan kalau tidak sama dengan, tinggal tambahin tanda seru, lalu sama dengan, nah seperti itu. Nah, lalu di sini juga ada operator logical, jadi digunakan untuk mengevaluasi operan dan mengambilkan nilai, mengembalikan nilai boolean. Nah, misalkan teman-teman butuh sebuah logik, tetapi dalam logik itu ada dua kondisi.
and atau ada or juga. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan logical operator seperti ini. Misalkan di sini saya contohkan untuk sebuah password, misalkan untuk login. Misalkan if, oke, di sini kita pakai next saja karena kita bakalan bikin inputnya sebagai integer. Jadi di sini saya ganti string. Lalu di sini juga string. Ini saya ganti next. Ini Finland. Lalu di sini misalkan username. Username, lalu di sini misalkan password. Oke. Nah, misalkan di sini saya bikin login if a sama dengan misalkan untuk username-nya itu admin, lalu saya tambahkan operator n, b sama dengan misalkan passwordnya juga saya passwordnya 12345678990. Nah, makanya terus dia bakalan print Anda berhasil login. Kalau misalkan dia salah, misalkan cek username atau password Anda salah. Nah, jadi di sini ada dua buah operan. Coba kita run dulu. Oke, berarti tidak pakai ini. Oke. Nah, oke, jadi di sini saya bikin sebuah logic yang dimana logic itu untuk mengecek apakah password input dari user, password dan username yang diinput oleh user itu benar ataupun salah. Nah, jadi di sini saya bikin operator n yang dimana n itu antara kedua kondisinya itu harus benar. Nah, jadi misalkan ini ada kondisi pertama, lalu ini kondisi kedua. Nah, syaratnya itu kedua kondisi ini harus bernilai benar. Misalkan salah satu kondisinya itu bernilai salah, dia bakalan lari ke else-nya. Misalkan di sini di input, misalkan inputnya benar admin untuk username-nya, tetapi untuk password-nya misalkan 1234, dia bakalan ke else. Jadi kedua kondisinya itu harus bernilai 1 atau benar. Berbeda dengan or, kalau misalkan teman-teman menggunakan or, salah satu saja yang benar dia bakalan ke sini, bakalan ke logic benarnya. Nah, kecuali kalau misalkan kedua-duanya udah salah, baru dia pergi ke else-nya. Jadi dia bakal masuk ke else-nya. Seperti itu. Itu untuk operator logical operator. Nah, lalu di sini ada unary operator yang dimana digunakan untuk
menentukan sebuah nilai apakah nilai itu negatif atau positif, lalu juga bisa digunakan untuk proses increment atau decrement, yang dimana increment itu penambahan value. Misalkan ada nilainya 5, lalu di increment bisa menjadi 6, kalau di decrement bisa menjadi 4, seperti itu. Nah, lalu di sini ada tanda yang mengindikasikan kalau nilai itu adalah positif atau negatif. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini untuk menandakan kalau bilang itu negatif. Lalu di sini ada increment atau decrement, lalu ada negasi atau nilai. Jadi seperti not, seperti itu. Nah, sekarang kita cobakan. Sini saya bikin integer lagi. Ini integer. Sini increment misalkan. Increment lalu kalau misalkan si A kita increment, lalu tampilkan nilainya. Lalu B kita decrement. Oke, kita coba jalankan. Oke, misalkan si A kita kasih nilai 10. Di increment seharusnya nilainya jadi 11. Kalau B kita kasih nilai 10 juga, kalau di decrement nilainya seharusnya jadi 9. Nah, seperti ini. Jadi dia bakalan menambahkan si nilai A ini jadi 1, lalu si 10 ini bakalan ditambahkan menjadi nilai, dikurangkan bakal menjadi nilai 9, seperti itu. Itu adalah implementasi dari si decrement dan increment. Nah, lalu di sini ada bitwise operator yang digunakan untuk memanipulasi data dalam bit. Nah, jadi untuk bitwise ini sudah tarafnya sudah ke biner. Jadi digunakan untuk biner. Di sini ada AND, ada OR, lalu XOR dan NOT. Nah, kita cobakan untuk bitwise operator. Oke, kita cobakan misalkan di sini integer. Oke.
Nah, oke. Jadi untuk bilang untuk bitwise operator ini, si bahasa pemrograman akan mengkonversikan terlebih dahulu nilai yang bakalan diinputnya ke dalam bentuk biner. Misalkan di sini ada input 1, dia bakalan mengkonversikan dulu si 1 ini dalam bentuk biner, lalu mengkonversikan si 2 ini dalam bentuk biner, lalu nantinya bakal meng-n-kan nilai dari si keduanya. Misalkan untuk desimal to binary converter. Misalkan 1 itu binernya 000 1234 123. Nah, misalkan 1 itu binernya seperti ini karena kita menggunakan 8 bit di sini. Lalu untuk 2 itu satu, dua, tiga, 1, 2, 3, 6, 7, 8. Nah, jadi bentuknya bakalan seperti ini. Jadi dia bakal mengkonversikan dulu nilai desimal ke dalam bentuk biner. Jadi lalu bakal meng-n-kan nilai dari keduanya dan bakal mendapatkan hasilnya 0 seperti ini. Nah, jadi silakan teman-teman cari saja nanti, silakan dikonversikan dulu nilainya ke dalam bentuk biner, lalu nanti di-n-kan. Nah, di online juga banyak sekali kalkulator untuk melakukan logical ataupun mengkonversikan nilai dalam bentuk biner ataupun ke desimal ataupun ke dalam heksadesimal seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada operator shift. Jadi operator shift itu digunakan untuk memindahkan bit dan operannya baik ke kiri maupun ke kanan. Nah, kita contohkan. Misalkan di sini saya mau melakukan shift operator terhadap 5 kan sini 2. Oke. Kita run. Oke, misalkan nilainya 5. Nilainya 5. Nilai B-nya oke, tidak usah, kita hilangkan saja nilai B. Ini A-nya 5, nah dia bakalan mendapatkan 1. Nah, kenapa? Karena di sini dia bakalan mengkonversikan dulu si 5 ini ke dalam bentuk biner.
Jadi misalkan 5 itu binernya, oke, ini misalkan 5 itu binernya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi bentuk biner 5 ini seperti ini. Lalu dia bakalan melakukan atau menggeser si nilai bit 5 ini 2 ke kanan. Sebanyak 2 langkah ke kanan. Jadi satu ini digeser ke sini, geser ke sini, dan otomatis satu itu bakalan menjadi nilainya 1. Jadi binernya 1 itu karena sudah di shift operan, dia bakalan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena dia digeser sebanyak 2 kali. Si satu ini bakalan digeser sebanyak 2 kali. Itu 2. Nah, kalau misalkan kita geser 3 kali, seharusnya nilainya bakalan menjadi 0. Karena sudah habis semua. Kita cobakan. Misalkan kita buat 5 lagi. Oke, kita coba. Nilainya 5. Nah, hasilnya 0 karena dia sudah dioperan atau di shift sebanyak 3 kali. Otomatis kalau di shift sebanyak 3 kali, dia bakalan hasilnya seperti ini. 4. Nah, jadi 0 semua. Seperti itu. Itu untuk yang shift operator. Oke, selanjutnya kita bakalan masuk ke ternary operator yang dimana digunakan untuk mengevaluasi sebuah ekspresi di mana akan mengembalikan salah satu operan sesuai dengan hasil yang muncul. Jadi dia bakal membandingkan pada sebuah hasil yang bakal muncul apakah itu bernilai benar ataupun bernilai true, seperti itu. Oke, kita cobakan. Nah, oke. Jadi singkatnya sebenarnya ternary ini sama dengan pengganti if else sih sebenarnya. Dia hampir sama fungsinya hampir sama dengan if else. Misalkan di sini saya bikin nilai A, oke. Misalkan string output misalkan nilai A lebih besar atau sama dengan 75, maka dia akan
Oke, baik. Untuk ternary operator ini sama dengan implementasi if else sebenarnya. Di sini saya bikin sebuah variabel tipe datanya string. Kalau misalkan nilai A lebih besar dari 75, dia bakalan ngeprint Anda lulus. Tetapi misalkan kondisinya itu lebih kecil daripada 75, dia bakalan ngeprint Anda mengulang. Ataupun dia dapat memasukkan nilai Anda lulus ini ke dalam variabel output dan menampilkannya pada output ini. Lalu misalkan dia di bawah 75, dia bakal mengambil nilai mengulang ini dan masukkan ke dalam variabel output dan menampilkannya. Oke, kita cobakan. Oke, misalkan nilai A-nya itu 80. Nah, dia bakal memprint Anda lulus. Misalkan kalau dia nilainya misalkan 70, nah hasilnya bakal seperti ini, Anda mengulang. Jadi sebenarnya untuk untuk ternary operator ini hampir sama seperti if else sebenarnya. Tetapi bedanya antara ternary dan if else itu tentunya if else itu bisa digunakan untuk hal yang lebih kompleks daripada si ternary operator ini. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan dulu untuk operator-operator yang ada di Java mungkin sebelum kita masuk ke operator yang terakhir. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Yang terakhir ada operator precedence, yang dimana operator ini hanya mendulukan operator yang bisa didulukan. Maksudnya seperti teman-teman pelajari kalau kabataku antara kali sama plus pasti yang bakalan didulukan perkalian. Nah, di Java itu juga mendukung hal seperti itu. Jadi dia bakalan mendulukan perkalian daripada penjumlahan. Misalkan di sini ada operator penjumlahan, misalkan integer hasil A plus B kali C plus D atau kurang C. Nah, oke, untuk operator tadi yang precedence, jadi dia bakalan mendulukan perkalian terlebih dahulu. Jadi bakal mendulu perkalian terlebih dahulu, lalu bisa penjumlahan, lalu bisa pengurangan. Nah, misalkan kita cobakan di sini. Nilai A 5, nilai B 6, lima, 4. Nah, oke, 27. Tadi nilai A-nya ada 5, nilai B-nya ada 6, nilai C-nya ada 2, nilai nilai D-nya ada 4. Jadi kalau misalkan digambarkan hasilnya bahkan 5 tambah 6 dikali 4 kurang 2.
Jadi dia bakalan mengalihkan dulu 6 kali 4 berarti hasilnya 5 plus 24 dikurang 2, lalu dia bakalan menambahkan 29 kurang 2, hasilnya jadi 27. Nah, jadi itu adalah contoh untuk operator precedence. Jadi dia bakalan mendulukan operator perkalian daripada pembagian. Nah, lalu juga sebenarnya juga bisa kita tambahkan dengan tanda kurung yang dimana kita bakal mendulukan penjumlahan itu. Misalkan di sini kita tambahkan di plus tanda kurung. Jadi dia bakal mendulukan terlebih dahulu tanda kurung ini, lalu bakal melakukan perkalian, lalu bisa perkurangan. Kita coba jalankan. Lima, 6, 42. Berbeda dengan hasil yang tadi 5, 6, 42. Oke. Berarti dia bakal menjumlahkan terlebih dahulu 5 plus 6, lalu bakal mengalihkan 4, lalu dikurang 2. Jadi 5, 6 jadi 11 dikali 4 dikurang 2. Jadinya sini jadinya 5 tambah 11. Oke, 11 44 dikurang 2 sama dengan 42. Nah, hasilnya bakal berbeda dengan operasi yang sebelumnya. Jadi dia bakal mendulukan tanda kurung ini. Jadi yang di dalam kurung bakalan didulukan. Seperti itu. Itu adalah maksud dari operator precedence. Oke, sampai di sini yang ditanyakan untuk materi hari ini. Untuk implementasinya. Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup kelas hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Tetap jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Pak. Pak, selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya.